ini kita akan membahas mengenai USG FAST. Jadi FAST adalah singkatan dari Focus Assessment Using Sonography on Trauma. Ini merupakan salah satu aplikasi penggunaan ultrasound yang paling awal di Departemen Kegawat Daruratan. Nah, biasanya digunakan pada kasus trauma untuk membantu identifikasi beberapa tipe perdarahan internal. Darah pada bagian abdomen atau yang disebut hemoperitoneum, hemotoraks pada kafum toraks, dan juga daerah perikardial atau hemoperikardium. Itu tampak anekoik atau hitam pada ultrasound. Ya, kembali lagi kita harus ingat bahwa produk darah itu tergantung ya dari berapa lama proses blood product tersebut ya, pas sudah terjadi clotting atau belum. Tapi secara umum untuk simplifikasi, teman-teman ingat dulu aja kalau settingan akut, ya dia akan sesuai dengan cairan ya, anekoik. Jadi memang tidak bisa dibedakan dengan cairan biasa seperti itu. Oke, untuk sensitivitasnya, FAST itu memiliki sensitivitas 69-98% untuk mendeteksi cairan bebas dan sensitivitas yang lebih rendah ya, sekitar 63% ya, untuk mendeteksi cedera organ padat. Nah, untuk spesifitasnya, FAST memiliki spesifitas yang cukup tinggi ya, ada 94-100% untuk mendeteksi cairan bebas dan atau cedera organ padat. Nah, lalu apa saja keunggulan dari FAST? Ya, yang pertama yaitu portable, kedua cepat, yang ketiga non-invasif, yang keempat repeatable dapat diulang, dan yang kelima cost efektif. Nah, ini hal-hal yang perlu teman-teman ketahui ya tentang USG FAST. Temuan negatif pada pemeriksaan FAST tidak dapat rule out trauma intraabdomen. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa sensitivitas FAST itu sekitar 63% untuk mendeteksi organ solid yang trauma, tapi baik untuk mendeteksi cairan bebas. Lalu dibutuhkan sekitar 150 sampai 250 ml darah agar dapat tervisualisasi pada ultrasound. Nah, cairan bebas atau free fluid ini belum tentu mengindikasikan darah. Contohnya pada keadaan asites. Jadi inilah batasan-batasan yang harus teman-teman ketahui bahwa makanya saya bahas mengenai konsep ekogenitas tadi, bahwa darah pada settingan akut dan juga cairan yang biasa atau pada kasus asites ya, itu sama-sama memberikan gambaran yang anekoik. Nah, ini saya juga paparkan ya terminologi ultrasound pada organ abdomen supaya nanti teman-teman bisa sedikit ada gambaran mengenai pembahasan kasus ya. Jadi ada terminologi yang sering digunakan ya, yaitu laserasi, yaitu gambaran ultrasoundnya itu garis hipoekoik atau anekoik yang batasnya tidak tegas dan terdapat bentuk dari distorsi dari organ. Ada juga kapsular hematoma. Ini biasanya area hipoekoik atau anekoik yang berbentuk bulan sabit. Biasanya ini mengkompresi parenkim. Nah, kemudian ada intraparenkimal hematoma. Ini area hipoekoik atau anekoik, batas tidak jelas. Bisa juga ekoik tergantung dari blood produknya yang terdapat pada parenkim organnya. Seperti itu. Nah, ini saya paparkan ilustrasi ya. Ini merupakan contoh grading dari trauma organ solid ya. Ini saya ambil dari Radiopedia mengenai AAST ya, grading dari AAST untuk teman-teman supaya tahu apa itu namanya subkapsular hematoma, apa itu intraparenkim hematoma, apa itu laserasi. Tapi ini saya hanya untuk ilustrasi saja supaya teman-teman ada gambaran kira-kira bakal nemu apa aja sih pada ultrasound settingan trauma itu. Lalu untuk algoritma imaging pada trauma tumpul abdomen, ini saya bahas sekilas juga. Jadi kalau pasien datang dengan settingan trauma abdomen, biasanya pasien tersebut akan dievaluasi ya, apakah pasien ini stabil atau tidak. Nanti kita akan melakukan FAST. Jika ditemukan adanya cairan bebas ya, itu biasanya pada pasien yang stable akan ditindak laparotomi ya, atau operating room ya.
Kemudian untuk pasien yang unstable, tapi kita tidak menemukan temuan pada fasnya ya. Ingat kembali lagi ya, jika temuan fas itu negatif, tidak dapat men-rule out adanya cedera organ abdomen. Jadi pemeriksaan berikutnya adalah CT scan abdomen dengan kontras. Nah, berikutnya pada pasien yang stabil, jika kita menemukan temuan yang positif, nah ini juga sebaiknya memang kita tetap periksakan CT scan abdomen dengan kontras ya. Karena memang teman-teman harus paham juga bahwa USG fast ini fungsinya juga sebagai screening. Jadi memang hakim terakhir itu pada koridor modalitas ini ya, yaitu adalah CT scan abdomen dengan kontras. Nah, kemudian pada pasien yang keadaannya stabil dan pada temuan fasnya itu negatif, nah itu biasanya kita akan observasi terlebih dahulu bagaimana pasiennya, apakah perlu difas ulang atau memang harus dilakukan pemeriksaan CT scan abdomen. Oke, jadi ini saya tampilkan ya yang bagian kiri sini ini view pada fas, dan juga yang kanan ini kalau teman-teman pernah dengar ada namanya EFAS ya, extended fas. Ya. Jadi kalau saya bahas yang fast terlebih dahulu ya, itu biasanya ada 4 view ya. Biasanya yang pertama pada right upper quadrant, lalu yang kedua left upper quadrant, yang ketiga kardiak, yang keempat di bagian pelvis. Nah, bedanya apa dok dengan yang EFAS? Nah, extended fast ini itu akan ditambahkan dua posisi lagi, dua view tadi, ditambahkan dua view, yaitu di bagian toraks ya, di bagian kanan kiri seperti ini. Ini untuk mengevaluasi apakah ada pneumotoraks atau tidak, khususnya pada pasien yang subtle pneumotoraks ya, yang meragukan pada gambaran CXR-nya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, kita langsung ke topik fasnya ya. Jadi yang pertama itu, posisi yang pertama adalah right upper quadrant ya, atau yang biasanya disebut untuk mengidentifikasi Morrison Pouch. Jadi ini pasiennya dalam posisi berbaring, lalu transducer diarahkan secara longitudinal pada garis mid axillaris dimulai dari costa 11 atau 12, lalu dapat digerakkan ke superior, inferior, anterior maupun posterior. Ya, di sini kita akan mengidentifikasi Morrison Pouch, ruang potensial ya, antara hepar dan ginjal kanan, dan juga kita harus menilai apakah recessus diafragmanya itu baik atau tidak ya, apakah ada fluid collection di sana. Nah, berikut ini gambaran yang diharapkan ya. Di sini ada struktur liver, di sini ada struktur ginjal. Nah, di sini yang disebut sebagai Morrison Pouch, ruang antara liver dan juga ginjal. Nah, di atasnya liver, di sini ada diafragma. Diafragma ini yang terang ini ya, hyperechoic ini ya. Nah, pada kasus yang abnormal, kita dapat melihat adanya fluid collection di sini. Nah, bisa juga pada kasus hemotoraks kita dapat menemukan fluid collection di sini. Ya, jadi penting untuk teman-teman tahu ya, ini ruang-ruang potensial ya. Nah, di sini kan kita dapat melihat adanya cairan, di sini gambarannya anechoic. Nah, berikutnya ada left upper quadrant atau splenorenal. Ya, ini kurang lebih sama seperti yang tadi, tapi ini sisi kirinya ya. Pasien posisi supine, kita periksa dari costa 11 sampai 12, gerakan ke anterior posterior superior inferior, kita melihat recessus splenorenal yang merupakan celah potensial, dan juga kita evaluasi recessus diafragmanya. Nah, ini gambaran yang diharapkan ya. Kalau tadi kan liver, ini spleen. Nah, di sini ada ginjal kiri ya. Nah, inilah ruangan potensial yang disebut sebagai splenorenal space. Nah, ini juga diafragmanya kurang lebih sama ya, hyperechoic. Diafragma memang memberikan gambaran hyperechoic. Nah, ini kita contoh kasusnya. Di sini ada cairan anechoic ya, atau disebut free fluid pada splenorenal space. Nah, ini contoh pada kasus hemotoraks ya.
Ini contohnya diambil gambar pada spleen. Nah, ini kan normalnya seperti ini, diafragmanya terang. Nah, tapi di sini kita dapat melihat ada komponen yang anekoik di sini, dan juga struktur spine dari pasien itu tervisualisasi. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada komponen cairan di sini ya. Nah, berikutnya adalah posisi subsipoid ya. Ini pasien dalam posisi supine. Ini kita, oh iya, Ini dok, untuk pointernya kurang kelihatan dok. kurang kelihatan ya? Iya, Oke. mungkin bisa pakai poin. Nah, ya Nah sudah. ya, Oke, makasih dok. oke. Ya, jadi untuk pada posisi kardiak ini, jadi kita letakkan propnya di regioepigastrium ya, dan sedikit tilting ke arah kranial. Dia bentuknya agak gepeng. Kita arahkan ke kranial. Nah, ini kita untuk melihat perikardium. Oh iya, sebelumnya saya harus ingatkan lagi ya, kalau kita memeriksa USG itu selalu dari kanan pasien, sebelah kanan pasien. Nah, berikut adalah gambaran normal yang diharapkan ya dari posisi kardiak ini ya. Ya, kita bisa melihat four chamber view ya dari jantung. Nah, lalu untuk kasus yang abnormal bagaimana? Ya, kita bisa melihat adanya lesi anekoik ya, fluid collection pada di perikardium ya. Seperti itu. Ya, berikutnya ini suprapubik. Ya, ini propnya kita letakkan di daerah simfisis pubis ya. Ini ada dua posisi ya, ada yang transversal, ada yang longitudinal. Nanti akan saya jelaskan gambarnya. Nah, ini untuk yang posisi transversal ya, ini gambarnya di sini. Nah, ini untuk pria dan wanita. Nah, ini kita lihat kalau pria itu yang ini VU ini vesika urinaria ya. Lalu yang di bawah ini untuk yang pria itu prostat. Nah, sedangkan untuk wanita itu ini endometrial line ya, yang agak terang ini hiperekoik. Ini struktur uterus ya. Nah, ini juga untuk yang posisi sagitalnya. Ini gambaran normalnya, ini bladdernya, ini prostatnya. Nah, ini yang disebut retrovesicular space. Nah, ini untuk yang wanita, ini ada bladder, uterus. Nah, ini ada struktur usus ya. Usus memang tidak begitu tervisualisasi dengan baik di USG. Nah, ini contoh gambaran yang abnormal ya dari posisi transversal ya. Kita bisa lihat dari bladder ini ada lesi yang anekoik di sini. Nah, ini kita sebut sebagai cairan bebas. Oke, jadi yang tadi saya jelaskan tadi itu adalah rangkuman ya, lokasi penempatan prop. Ini nanti silahkan kalian baca-baca lagi ya, yang keempat posisi tadi ya.